Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami ingin mempresentasikan hasil review jurnal kami dengan judul Analisis Anggaran Kas sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian pada Toko Paling Collection and Custom. Perkenalkan, nama saya Maya Aprianti dengan NIM 63231501. Saya Zahra Aziza dengan NIM 63231447. Saya Nazafia dengan NIM 234014. Saya Dwi Rizkia dengan NIM 63231405. Dan saya Asmaida dengan NIM 63231509. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Pada review jurnal, budget merupakan rencana keuangan yang mencangkup arus kas, pengeluaran, aset, kewajiban, dan pendapatan dalam periode tertentu, dan sangat penting bagi individu, perusahaan, maupun pemerintah. Bagi perusahaan, penyusunan anggaran kas berfungsi untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi aliran kas serta memastikan penggunaan kas yang efektif. Anggaran kas membantu mengontrol pemasukan dan pengeluaran serta menjadi alat untuk menilai apakah pelaksanaan operasional sudah sesuai rencana. Selisih antara anggaran dan realisasi kerap terjadi akibat faktor internal maupun eksternal, sehingga anggaran kas penting untuk meninjau kembali keputusan manajerial yang telah diambil. Selanjutnya, tujuan dari review jurnal ini menjelaskan peran budget kas dalam proses perencanaan dan pengendalian anggaran kas pada Toko Paling Collection and Custom. Yang kedua, menjelaskan tahapan-tahapan penyusunan anggaran kas pada Toko Paling Collection and Custom. Yang ketiga, menjelaskan komponen yang termasuk dalam budget kas pada Toko Paling Collection and Custom. Yang keempat, menganalisis apakah pendapatan kas sudah termasuk kriteria efektif dan pengeluaran termasuk dalam kriteria efisien pada Toko Paling Collection and Custom. Yang kelima, menyajikan studi kasus atau contoh perhitungan budget kas terhadap anggaran dan realisasi tahun 2019 sampai 2020 pada Toko Paling Collection and Custom. Selanjutnya, manfaat. Manfaat yang pertama, mengetahui budget kas dalam perencanaan dan pengendalian anggaran kas pada Toko Paling Collection and Custom. Yang kedua, mengetahui bagaimana prosedur penyusunan anggaran kas pada Toko Paling Collection and Custom. Yang ketiga, mengetahui komponen yang termasuk dalam budget kas pada Toko Paling Collection and Custom. Yang keempat, mengetahui apakah pendapatan kas sudah termasuk kriteria efektif dan pengeluaran termasuk dalam kriteria efisien pada Toko Paling Collection and Custom. Yang kelima, mengetahui bagaimana analisis kondisi likuiditas dan rentabilitas serta memberikan studi kasus atau contoh perhitungan budget kas terhadap anggaran dan realisasi tahun 2019-2020 pada Toko Paling Collection and Custom. Ruang lingkup pembahasan ini meliputi yang pertama, menguraikan komponen-komponen dalam budget kas, meliputi sumber kas masuk dan juga penggunaan kas itu sendiri. 2. Menganalisis masalah internal yang terjadi pada Toko Paling Collection and Custom terkait penggunaan budget kas dalam konteks efisiensi dan efektivitas pengelolaan kas. 3. Penyajian ilustrasi studi kasus untuk menunjukkan penerapan nyata budget kas dalam merencanakan dan mengendalikan aliran kas, menaksir kebutuhan kas, serta menggunakan kelebihan kas secara efektif. Bab 2. Pembahasan. Yang pertama, ada efektivitas penerimaan kas. Efektivitas penerimaan kas digunakan untuk mengukur seberapa jauh realisasi penerimaan kas mendekati atau melampaui anggaran yang telah ditetapkan. Efektivitas ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam merealisasikan target pendapatan yang telah direncanakan sebelumnya. Adapun rumus efektivitas. Realisasi penerimaan pendapatan dibagi target penerima pendapatan dikali 100%. Adapun kriteria tingkat efektivitas penerimaan pendapatan dengan sebagai berikut. Dengan persentase di atas 100% termasuk sangat efektif. Untuk persentase 90% sampai 99% termasuk cukup efektif. Untuk persentase 75% sampai 89% termasuk kurang efektif. Untuk persentase di bawah 75% tidak efektif. 2. Efisiensi pengeluaran kas. Efisiensi pengeluaran kas menilai kemampuan perusahaan dalam mengendalikan pengeluaran agar sesuai dengan
anggaran yang telah direncanakan. Semakin kecil presentasi realisasi terhadap anggaran, semakin efisien pengeluaran tersebut selama tidak mengorbankan kualitas operasional. Adapun rumus efisiensi dengan sebagai berikut. Realisasi belanja dibagi dengan anggaran belanja dikali 100%. Adapun kriteria tingkat efisiensi pengeluaran anggaran kas dengan sebagai berikut. Untuk presentasi di bawah 60% termasuk sangat efisien. Untuk presentasi 60% sampai 80% termasuk efisien. Untuk presentasi 80% sampai 90% termasuk cukup efisien. Untuk presentasi 90% sampai 100% termasuk kurang efisien. Untuk presentasi di atas 100% termasuk tidak efisien. Selanjutnya ada studi kasus. Di sini ada pada toko Paleng Collection and Custom yang merupakan toko yang menjual produk barang dan jasa. Barang yang dijual adalah berupa baju, hoodie, topi, dan produk jasa yang ditawarkan berupa sablon kaos, sablon hoodie, sablon topi, dan membuat desain grafis. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada pemilik toko Paleng Collection, terdapat masalah kas yang dimana kesalahannya adalah dalam membaca minat pasar terhadap desain kaos yang dibuat, sehingga terjadi kelebihan stok pada desain kaos tersebut yang mengakibatkan kendala di penjualan. Akibatnya kas menjadi terganggu dalam melakukan pemesanan berikutnya. Dalam penyusunan anggaran kas, terkadang terdapat adanya selisih antara apa yang sudah dianggarkan dengan apa yang sudah terjadi atau realisasinya. Hal ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor eksternal dan faktor internal. Maka dari itu, anggaran kas sangat diperlukan untuk manajemen perusahaan untuk meninjau kembali apakah keputusan yang telah diambil sudah tepat atau belum dalam pelaksanaannya. Selanjutnya di sini ada tabel hasil analisis anggaran dan kas yang dilakukan pada tahun 2019. Di sini menunjukkan penerimaan kas dari hasil pendapatan usaha yang dianggarkan sebesar 220 juta dengan realisasinya sebesar 214.600 dengan selisih 5.400 dan presentasinya 98%. Hal ini dikatakan cukup efektif karena toko Paleng Collection hampir mencakup pendapatan yang ditargetkan, hanya kurang sedikit sekitar 2% dari target yang telah direncanakan. Sementara itu ada total pengeluaran kas di sini sebesar anggaran yang dikeluarkan 197.700 dan realisasi yang terjadi sebesar 186.216.669 rupiah dan realisasinya sebesar 11.483.331 rupiah dengan persentase 94%. Karena di sini tergolong kurang efektif karena ada beberapa pos yang mengeluarkan ketidakefisienan seperti beban perlengkapan dengan persentase yang melebihi 104%, beban listrik dengan persentase 102%, beban lain-lain sebesar 113%, dan beban biaya pembangunan toko sebesar 140%. Ketidakefisienan ini terjadi karena anggaran yang direncanakan tidak sesuai dengan realisasi yang terjadi. Meskipun demikian, ada beberapa beban atau anggaran yang dikeluarkan sangat efektif seperti beban sewa ruko, beban sewa tanah, beban wifi, serta hutang bank. Bisa dilihat di sini ada tabel hasil analisis anggaran dan realisasi kas pada tahun 2020. Di sini total penerimaan kas yang dianggarkan itu sebesar 200 juta rupiah. Realisasinya itu ada 128.500.000 dengan selisihnya itu 71.500.000 dan presentasinya itu 64% yang dikatakan tidak efektif. Lalu ada total pengeluaran kas di mana total yang dianggarkan itu ada 92 juta rupiah. Lalu anggaran yang direalisasikan itu sebesar 80.455.000 rupiah dengan selisih 7.545.000 rupiah dengan presentasenya itu 92% yang dikatakan kurang efektif. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perencanaan dan pengendalian keuangan di toko Paleng Collection and Custom ini masih kurang efisien. Hal ini terlihat dari pengeluaran yang terjadi ternyata lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang sudah direncanakan di awal sebelumnya. Salah satu penyebab utamanya yaitu biaya sewa tanah yang terus naik tiap tahunnya.
Oleh karena itu, bagian pengeluaran seperti ini perlu lebih diperhatikan lebih lanjut agar tidak terus-menerus membebani keuangan toko. Sementara itu, ada juga beberapa pengeluaran yang tidak banyak terlihat signifikan perubahannya, seperti biaya wifi. Meskipun begitu, pemilik toko tetap harus memantau penggunaan uang dengan baik. Jika pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, maka toko bisa mengalami kerugian. Bab 3 atau penutup. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil review yang telah dilakukan pada jurnal analisis anggaran kas sebagai alat perencanaan dan pengendalian pada toko Paleng Collection and Custom, dapat disimpulkan bahwa penyusunan anggaran kas pada toko Paleng Collection and Custom dalam segi penerimaan kas pada toko Paleng Collection and Custom dalam segi penerimaan kas pada tahun 2019 tergolong cukup efektif, dan pada tahun 2019 tahun 2020 tergolong tidak efektif. Selanjutnya, dalam segi pengeluaran kas pada kedua tahun tersebut tergolong kurang efisien, dan hal tersebut sesuai dengan kriteria efektivitas dan kriteria efisiensi yang sudah disampaikan sebelumnya. Sarannya yang pertama, untuk penyusunan anggaran biaya tenaga kerja pada toko Paleng Collection and Custom yang lebih baik, hendaknya dilakukan analisis yang lebih cermat terhadap ketidakefektifan dan keefisienan pada penerimaan dan pengeluaran yang menyebabkan kegiatan operasional tidak berjalan lancar. Yang kedua, perusahaan perlu menetapkan sistem pengawasan anggaran yang lebih ketat untuk setiap pos pengeluaran agar tidak terjadi pemborosan. Yang ketiga, penyusunan anggaran berdasarkan proyeksi yang lebih akurat dan mempertimbangkan tren tahun-tahun sebelumnya serta kondisi pasar terkini. Dan yang terakhir, keempat, menjaga keseimbangan antara kas masuk dan kas keluar agar perusahaan tetap memiliki likuiditas yang memadai untuk membiayai operasional dan investasi.